Pemirsa apa kabar? Kini Anda tengah menyaksikan Warta Berita PTS tanggal 12 September. Seorang wanita di Taichung ditipu lebih dari 4 juta dolar Taiwan karena percaya pada sindikat penipuan. Pihak keluarga yang tak sudi ditipu berencana memberi pelajaran kepada kurir penipu dengan cara memancing ia keluar kemarin malam. Namun siasat ini diketahui oleh sang kurir yang akhirnya segera kabur. Kendati demikian, putri wanita tersebut berusaha menghentikan pelaku dengan berbaring di atas kap mobil sehingga terseret sejauh hampir 1 kilometer dan terluka. Untungnya polisi berhasil menangkap pelaku hanya dalam waktu 20 menit. Kamera mobil warga merekam seorang wanita yang nekat tengkurap di kap sedan warna perak yang sedang membelok. Dari sudut lain terlihat mobil sempat melambat dan mencoba menghempaskan wanita tersebut. Namun ia tetap bertahan. Mobil kemudian melaju dengan kencang, benar-benar menegangkan. 诈欺集团常透过网络散布高获利讯息，并诱使被害人加码，直至领不回时，使之受骗。如遇有犯罪行为发生时，应迅速向警方报案，切勿事后施行正义，避免处罚。 Ternyata wanita yang tengkurap di kap mobil adalah putri korban penipuan yang rugi di atas 4 juta dolar setelah ditipu sindikat penipu berkedok investasi mata uang virtual. Tanggal 11 malam, putrinya memancing kurir penipu keluar untuk memberi pelajaran. Ternyata pria tersebut tahu dan langsung kabur. Karena panik, putri korban naik ke kap mobil untuk menghadang mobil. 本分局本月11日下午获报，已有诈欺车手驾车逃逸，随即启动拦截围捕，20分钟内迅速查获涉案之吴姓男子。 Polisi berhasil menangkap kurir penipu dalam 20 menit. Narkoba ditemukan di dalam mobil. Oknum diserahkan ke Kejaksaan Taichung untuk diselidiki atas tuduhan kejahatan terkait narkoba, tabrak lari, aksi yang membahayakan publik, perusakan, dan penipuan. Usai bertengkar dengan pacarnya, seorang wanita Thailand membuang 10 hewan peliharaan berupa hamster ke dalam jamban hingga semuanya tewas, kemudian mengunggah videonya ke media sosial. Kejaksaan Distrik Taichung menyatakan ini merupakan tindakan yang sangat tidak menghargai nyawa makhluk hidup dan mengecap aksi tersebut serta mengusulkan hukuman seberat-beratnya. Hamster yang menggemaskan ini membuat banyak orang tertarik untuk memeliharanya. Namun bulan lalu, seorang wanita Thailand yang cekcok dengan pacarnya yang berasal dari Taiwan dengan keji membuang 10 hamsternya secara bergiliran ke dalam jamban hingga semuanya mati. Wanita itu kemudian mengunggah video ke medsos yang kemudian dilaporkan orang ke kantor inspeksi kesehatan dan perlindungan hewan. 仓鼠所承受的心理恐惧及身体痛苦，乃至其死亡，非一般情境下之人所能想象。该等仓鼠法律上虽属被告所有的财物，但是也是有感受、意识且能与人类互动的生命。被告未能尊重生命，此举应严加谴责。 Jaksa mendakwa pelaku dengan tuduhan melanggar UU Perlindungan Hewan. Walau mengakui perbuatannya, ia terkesan mengelak saat dimintai keterangan motif kejahatannya dan tidak menunjukkan rasa sesal. Kejaksaan Distrik Taichung menyarankan hukuman seberat-beratnya. 因为他这个行为已经涉及到动物保护法，可能就是刑法的一个部分。依照动物保护法，可以处2年以下有期徒刑，并科20万到200万的一个罚金。 Walau ukurannya kecil dan tidak sebesar anjing atau kucing, hamster tetap dilindungi UU Perlindungan Hewan. Jika mereka dibunuh sesuka hati, pelaku tetap akan menghadapi tuntutan pidana. Seorang kakek 70 tahun di Taichung percaya pada pengobatan herbal di internet dan mengonsumsi tanaman torbangun dalam jangka panjang untuk mengobati sakit tenggorokannya. Namun tak disangka 2 bulan lalu ia mengalami gejala inkontinensia dan kedua kakinya tiba-tiba lunglai. Setelah berobat, ia baru sadar bahwa gejala ini disebabkan oleh neurotoksin atau racun saraf pada tanaman. Tanaman ini namanya torbangun, daunnya tebal, beraroma khas dan berbulu halus. Seorang pria usia 70 tahun di Taichung yang percaya informasi di internet bahwa mengonsumsi daun torbangun dapat mengobati sakit tenggorokan. Mulai mengonsumsi daun torbangun yang ia tanam sejak awal pandemi COVID-19. Hingga 2 bulan lalu, ia mulai mengalami inkontinensia. Kedua kakinya lunglai dan mati rasa. Setelah berobat, ia baru sadar telah mengalami keracunan saraf. Sinsei mengingatkan, meskipun torbangun memiliki efek untuk meredakan panas dalam dan menguatkan lambung, tanaman ini mengandung neurotoksin dan bukan termasuk bahan obat tradisional standar. Wilayah pesisir pantai utara Jawa menghadapi krisis abrasi akibat dampak pemanasan global dan subsidensi tanah.
Pemerintah Indonesia telah menganggarkan dana investasi sebesar 80 miliar dolar Amerika untuk pembangunan tanggul raksasa sepanjang 700 km guna melindungi area tersebut. Namun pakar mengkhawatirkan dampak ekologis dari proses pembangunan tersebut dan berharap dapat membujuk pemerintah untuk mengubah arah dan mengadopsi metode penanggulangan secara bertahap. Puing-puing rumah desa Semono di pesisir utara Jawa Tengah yang terbenam di tengah laut tampak mengenaskan. Kondisi penurunan tanah sangat parah karena air bawah tanah disedot berlebihan untuk kebutuhan sehari-hari, tanian dan perikanan. Ditambah lagi dengan naiknya permukaan laut akibat pemanasan global, banyak rumah telah terendam. Warga Kabupaten Demak di area sekitarnya harus naik perahu selama 20 menit baru bisa mencapai dataran untuk membeli barang. Lahan pertanian dan sekolah setempat juga sudah terendam. Nggak tahu pokoknya dibangun apa jalan apa dibatur apa sabuk pantai apa gitu kan, maksudnya kan nggak gitu terus. Ini sama ini masih bejo, ini nggak banjir, biasanya itu banjir terus. Indonesia telah merencanakan pembangunan tanggul raksasa untuk mencegah abrasi pasang surut sejak 1995, namun masih belum direalisasikan. Pada pertengahan Juni tahun ini, Presiden Prabowo mengumumkan dana sebesar 80 miliar dolar Amerika guna membangun tanggul sepanjang 700 km di pesisir utara Pulau Jawa. Presiden Prabowo menyatakan akan segera membentuk badan khusus guna mengawasi proyek ini. Namun proyek skala besar seperti ini juga berpotensi menimbulkan dampak negatif, mencakup kerusakan pantai, mengganggu sektor perikanan dan ekosistem. PBB telah memperingatkan bahwa tanggul hanya merupakan solusi sementara, bahkan beresiko memperburuk abrasi pantai. Pakar juga menekankan bahwa langkah yang lebih efektif adalah mengurangi penyedotan air bawah tanah secara berlebihan dan metode alami dengan menanam bakau. Rencana sekaligus membangun tanggul sepanjang 700 km dinilai terlalu ambisius. Ada yang harus tanggul, ada yang harus relokasi, mungkin ada yang sekedar tanggulnya tanggul pantai, ada yang harus giant seawall ya, ada yang peninggian infrastruktur pesisir saja. Nah, itu harus kita pilah-pilah dan kita sudah kaji. Dalam rangka memperlambat penurunan tanah di Jakarta, sejak 2014 pemerintah telah memulai proyek peninggian tanggul pesisir, membangun pulau buatan dan sistem laguna guna mengatasi penurunan tanah dan intrusi air laut. Selain itu, juga merencanakan proyek tanggul tertutup sepanjang 32 km di lepas pantai, yang kelak akan menjadi bagian dari tanggul raksasa sepanjang 700 km di pesisir utara Pulau Jawa. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita soal lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.